Perkenalkan, nama saya Wilson Christopher Roy Immanuel, NIM saya 050283523. Saya dari UPBJJ Malang. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Pertama-tama, apa sih tentang CMD? CMD adalah singkatan dari Command Prompt, yaitu sebuah program bawaan dari sistem operasi Windows yang digunakan untuk menjalankan perintah-perintah teks. CMD memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan sistem operasi menggunakan baris perintah, bukan melalui antarmuka grafis seperti biasanya. Fungsi CMD. Beberapa hal yang bisa dilakukan melalui CMD. Pertama, menavigasi folder dan file seperti CD dan dir, menyalin, memindahkan, dan menghapus file, mengecek koneksi jaringan, menjalankan program atau script, mengatur sistem. Pertama kita akan membuka CMD. Kita ketikkan CD. Di sini saya akan masuk ke folder dokumen dengan mengopi dokumen. Jika ingin keluar dari folder dokumen, kita tinggal ketikkan CD fungsi CD digunakan untuk berpindah direktori folder di dalam sistem file Windows. Yang kedua, CLS digunakan untuk membersihkan seluruh tampilan teks yang ada di CMD setelah menjalankan banyak perintah dan layar penuh. CLS akan membuat tampilan menjadi bersih seperti baru dibuka. Kita coba CLS akan kosong seperti ini. Yang ketiga, CLS tanda tanya. Perintah ini menunjukkan bantuan help tentang perintah CLS. Tanda garis miring tanda tanya bisa digunakan pada hampir semua perintah untuk menampilkan informasi pengguna, format, dan opsi-opsi yang tersedia. Kita coba CLS. Akan tampil seperti ini. Kita clear. Di yang keempat, dir tanda tanya menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Dir kan tampil seperti ini. Oke. Lanjut nomor 5. ipconfig. Perintah ipconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Kita coba config ipconfig. Kan tampilannya akan seperti ini. Lanjut nomor 6. ipconfig all memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan.
MAC address ipconfig all. Tampilannya lebih lengkap daripada ipconfig yang default. Next, nomor 7, ipconfig tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan pengguna jenis-jenis ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Kita coba ipconfig. Tampilannya akan seperti ini. Oke, lanjut nomor 8. ipconfig release. Melepaskan alamat IP yang sedang dipakai. Biasanya digunakan saat kamu ingin mengatur ulang koneksi jaringan atau saat troubleshooting. IP kamu akan hilang sampai diperbarui lagi. Kita coba ipconfig release. Ini jaringannya langsung mau internet. Oke. Untuk menyambungkan lagi, kita lanjut nomor 9. ipconfig renew. Meminta IP address baru dari DHCP server digunakan setelah rilis untuk memperoleh kembali alamat IP. Jika ipconfig release ini untuk mengatur ulang koneksi jaringan, maka ipconfig renew digunakan untuk memperbarui DHCP server. Kita coba ipconfig renew. Tampilannya akan seperti ini. Ini sangat berguna jika kamu ingin koneksi jaringan diperbarui, maka IP-nya akan ganti. Lanjut nomor 10. ipconfig display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Kita coba ipconfig display DNS. Tampilannya akan seperti ini. Untuk menampilkan domain name system atau DNS. Lanjut nomor 11. ipconfig flush DNS. Menghapus DNS cache berguna ketika situs tidak bisa dibuka karena perubahan alamat IP atau kamu mengalami masalah DNS. Maka sistem untuk mencari ulang alamat situs saat dibuka. Kita coba ipconfig flush DNS. Berguna untuk menghapus cache. Lanjut nomor 12. Kita lihat dulu. ipconfig register DNS. Fungsinya untuk memaksa komputer untuk mendaftarkan ulang informasi DNS ke server DNS. Biasanya digunakan
di lingkungan jaringan besar atau domain Windows, misalnya kantor atau instansi. Kita coba ipconfig register DNS DNS. Oke, lanjut nomor 13. Ping digunakan untuk menguji koneksi ke alamat IP atau domain. CMD akan mengirimkan paket data kecil dan menunggu balasan. Bisa menunjukkan apakah koneksi berjalan dan seberapa cepat responnya dalam milidetik. Kita coba ping Google www.google.com. Oke, nyambung. Lanjut nomor 14. Netstat, singkatan dari Network Static. Perintah ini menampilkan semua koneksi jaringan aktif, port yang digunakan, dan status koneksi. Netstat. Tampilannya akan seperti ini. Lanjut nomor 15. Kependekan dari tracker route digunakan untuk melacak jalur yang dilalui paket data dari komputer kamu ke server tujuan. Bisa membantu mengetahui titik di mana koneksi lambat atau putus. Kita coba track www.google.com. Di sini kita bisa mengetahui di mana titik koneksi lambat dan putus. Oke, lanjut nomor 16. Patching, kombinasi dari ping dan trackers. Ini akan menunjukkan jalur koneksi serta memberikan informasi berapa banyak paket yang hilang di tiap hub titik jaringan, berguna untuk mendiagnosa masalah jaringan yang lebih kompleks. Kita coba patching www.google.com. Oke, tampilannya akan seperti ini. Lanjut nomor 17. NSLookup,
Perintah ini digunakan untuk melihat informasi DNS. Bisa digunakan untuk mencari tahu IP dari suatu domain atau sebaliknya. Kita coba nslookup www.google.com. Tampilannya akan seperti ini. Lanjut nomor 18. Net, perintah canggih untuk mengatur banyak hal yang berhubungan dengan jaringan, seperti mengatur IP statis atau dinamis, mengatur proxy, mengatur firewall. Kita ketikkan net interface ipshow config. Interface ipshow config. Lanjut nomor 19. Kita bersihkan dulu. Route digunakan untuk melihat dan mengatur table routing pada sistem. Routing ini menentukan kemana data dikirim berdasarkan IP tujuan. Biasanya digunakan oleh admin jaringan. Kita ketikkan route print. Tampilannya akan seperti ini. Lanjut nomor 20. Net. Perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi dengan mengetikkan net user. Akan tampil seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Selamat malam.